Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala sesuatu
yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarkan firman ini, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, mereka yang mendengarkan, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil satu tema dari ibadah kita saat ini, yaitu dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saya akan mengambil satu tema firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian dikatakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sekian jauh pembicaraan kita, saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana Paskah, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudara kekasih, ada berbagai nuansa perasaan yang muncul menjelang terjadinya sesudah Paskah atau sesudah kebangkitan Yesus. Kita sebut saja ada perasaan sedih. Perasaan sedih seperti yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Dikatakan ia menangis melihat kubur yang kosong. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Bisa saudara simak di situ. Kemudian ada perasaan takut. Dikatakan 10 orang mengunci pintu, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Dan mereka sangat takut dikejar-kejar oleh tentara Romawi untuk dibunuh. Lalu kemudian ada perasaan tidak percaya seperti yang dirasakan oleh Thomas. Kemudian ada satu lagi, yaitu perasaan kecewa. Perasaan kecewa ini dialami oleh Petrus dan rekan-rekannya. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Dikatakan mereka kembali kepada pekerjaan lama, yaitu sebagai penjala ikan.
Nah, dalam keadaan-keadaan seperti ini, saudara, dikatakan maka Yesus hadir. Yesus menguatkan hati mereka dan iman mereka. Dan Yesus dikatakan menyalurkan kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah merupakan bukti kasih Allah kepada umat manusia. Jika Allah tidak mengasihi dunia ini, maka tidak akan pernah ada perayaan Paskah atau hari Paskah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kekasih Tuhan, salah satu makna Paskah ialah bahwa Allah ingin memulihkan umat-Nya dengan kasih-Nya. Dan beberapa tokoh Alkitab dan tokoh sejarah gereja yang telah mengalami pemulihan itu diantaranya. Kita lihat Paulus, dikatakan dia berani dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Kemudian kita lihat Petrus, dikatakan sebelum dia menerima Roh Kudus, dikatakan dia sangat takut hanya oleh karena dayang-dayangnya menyebut bahwa dia juga pengikut Yesus, maka dia membantah. Dia katakan, bukan, saya bukan pengikut Yesus. Tetapi setelah dia dipulihkan oleh Yesus Kristus, maka dia tidak gentar walau disiksa dengan cara salib terbalik. Kemudian kita melihat lagi tokoh sejarah gereja yang lain, yaitu Bartolomeus. Dikatakan dia dikuliti hidup-hidup. Nah, saudara, tokoh sejarah gereja yang lain pun dikatakan dibakar hidup-hidup, yaitu Polikarpus. Kita lihat lagi yang lain, Stefanus, dikatakan rela mati walaupun dia harus dilempari dengan batu. Nah, saudara, semuanya ini dikatakan mereka berani hadapi dikarenakan karena mereka telah dipulihkan oleh kuasa Paskah, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini? Masihkah kita ragu dengan kuasa kebangkitan Yesus yang sudah dialirkan bagi setiap orang percaya? Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menjadi satu peristiwa yang sangat menggemparkan pada saat itu. Penyebabnya adalah karena orang-orang Yahudi yang sangat tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ajaran tentang kebangkitan orang mati itu sangat ditentang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Dikatakan mereka sangat berpegang teguh pada ajaran tradisi Yahudi yang mengajarkan tidak ada kebangkitan setelah kematian. Nah, dan inilah sebabnya pemuka-pemuka agama Yahudi berusaha untuk membungkam mulut para pengikut Yesus yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka berusaha dengan segala cara membendung berita tentang kebangkitan Yesus. Di antaranya, para mahkamah agung, mahkamah Yahudi, dikatakan mereka menyuap tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus dengan cara menyiarkan berita bohong bahwa murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Bisa saudara lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun kita melihat bahwa semangat para murid dan pengikut-pengikut yang lain yang percaya kepada kebangkitan itu tidak dapat dibendung oleh siapapun. Walaupun jiwa atau nyawa mereka terancam untuk dibunuh, tetapi semangat kebangkitan itu terus menyala di hati mereka, saudara. Begitu banyak dari mereka yang dikejar-kejar untuk dibunuh,
tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Saudara, ketika para rasul berada di kota Korintus, di sini Paulus sangat menekankan perihal kebangkitan Kristus sebagai sebuah dasar iman Kristiani. Dikatakan Paulus memberikan pengajaran mengenai kebangkitan Kristus dengan memberikan sejumlah bukti kebenaran itu. Kita lihat bukti yang pertama di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan Yesus menampakkan dirinya kepada Kefas dan murid-muridnya. Kemudian bukti yang kedua, ayat yang ke-6, kita lihat di sini, dikatakan Yesus menampakkan dirinya kepada 500 saudara sekaligus. Lalu bukti yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-8, dikatakan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus sendiri ketika ia tengah menjalankan misinya untuk membunuh orang-orang Kristen dengan surat kuasa yang diberikan oleh Mahkamah Agama pada saat itu. Nah, saudara, namun setelah Paulus meninggalkan Korintus, jemaat Korintus kembali dihadapkan dengan persoalan yang sama, yaitu bahwa jemaat menghadapi ajaran yang menyangkal tentang kebangkitan orang mati, dan karena ajaran itu membuat jemaat di Korintus dikatakan menjadi bimbang. Saudara, oleh karena itu pada pasal 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ini dikatakan Paulus memberikan argumentasi tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus benar-benar telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia telah dikuburkan pada hari yang ketiga dan ia telah bangkit dari antara orang mati. Alkitab menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. 1 Korintus 15 ayat 4-8 ini. Dan yang paling penting di sini adalah bukti kuasanya. Yang paling penting di sini bukanlah memperingati sebuah peristiwa, melainkan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa apa itu? Yaitu kuasa kemenangan. Nah, apa artinya? Yang pertama, bahwa kita mengalami hidup yang berkemenangan. Roma 8 ayat yang ke-37. Dikatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Lalu apa arti yang lain? Bahwa Paskah itu berarti yang lama telah berlalu dan yang baru sudah terbit. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kemudian fakta yang lain bahwa Paskah itu berarti yang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin. Yang impossible ternyata possible. Yang impossible ternyata possible. Nah, saudara, melalui kebangkitan Yesus, jemaat diberikan satu pengharapan di masa depan yang pasti. Tentu harus disertai dengan iman yang teguh kepada Allah. Kematian tidak lagi menjadi ancaman yang mematikan. Kematian tidak lagi menjadi peristiwa yang mengakhiri persekutuan dengan orang percaya dengan Tuhannya, melainkan menjadi jalan yang membawa kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kematian tidak perlu lagi ditakuti karena Kristus telah menang atas kuasa maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan tentang hal kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya secara verbal atau dengan kata-kata saja, tetapi kita dapat lakukan melalui sikap atau tindakan kita di tengah tugas dan pekerjaan kita. Pemberitaan yang demikian akan mampu menggugah hati orang percaya untuk percaya kepada Kristus. Contoh, ada orang yang menyerukan tentang damai, bahkan menuliskan slogan "damai itu indah",
Tetapi ternyata orang itu lebih suka bertengkar. Yaitu, saudara, itu berarti hanya slogan semata. Biasa ditempelkan di mobil-mobil supaya orang membaca. Nah, saudara, memberitakan tentang hal kebangkitan Kristus tidak hanya secara verbal dengan kata-kata, tetapi dilakukan juga dengan sikap dan tindakan kita. Nah, saudara, Paskah atau kebangkitan Kristus sesungguhnya menjadi tonggak kemenangan bagi setiap orang percaya. Paskah atau kebangkitan Kristus telah mengalahkan rasa takut terhadap kematian. Paskah atau kebangkitan Kristus, katakan, sungguh-sungguh adalah menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus sesungguhnya telah memberikan harapan baru untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, makna Paskah yang sesungguhnya adalah bahwa kebangkitan Kristus menjadi bukti kemenangan atas maut. Kemenangan yang mampu mengadakan pemulihan bagi umatnya. Kemenangan yang sanggup memberi pengharapan baru. Kemenangan yang mampu mengalirkan kasih sempurna kepada umat yang percaya, dan kemenangan yang telah membuka berkat Abraham dan keselamatan bagi segala bangsa. Ayat penutup di dalam khotbah saat ini saya akhiri dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kekristenan tanpa peristiwa Paskah itu adalah menjadi sia-sia, tetapi syukur kepada Allah bahwa kekristenan menjadi sesuatu yang unik dan istimewa karena hadirnya Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah semakin hari iman kami semakin bertumbuh. Kebangkitan Kristus membawa kami kepada satu pengharapan baru, satu pemulihan baru, dan kami percaya melalui kebangkitan Kristus kami sudah dipulihkan, kami sudah dimenangkan, bahkan kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Berkati semua kami yang ada. Berkati semua telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman ini. Tanamkan di dalam hati mereka supaya mereka boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.